Yuk, mulai moderatornya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Fatmawati 1 di pertemuan 13 dengan pembahasan hak pilih, pemilihan umum, dan anti korupsi. Di sini kita beranggotakan 8 orang dan saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok Fatmawati 1. Yang pertama ada saya, Tiffany Alia Juta Suhati dengan NIM 41190156. Kemudian ada teman saya. Lanjut. Dina Rahma dengan NIM 41190182. Saya Ahlan Baihaqi Sufi dengan NIM 41190173. Saya Bagus Prasetyo dengan NIM 41190147. Dan saya Bagas Sulistyo dengan NIM 41190148. Saya Hamim Rivaldi dengan NIM 41190091. Saya Azrail Salma dengan NIM 41190168. Di sini materi yang akan disampaikan terdiri dari 8 slide yang akan dibacakan tim dari kelompok Fatmawati 1. Pilih warga negara dalam demokrasi. Dalam pemilihan diakui adanya hak pilih secara universal. Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Selanjutnya di sini ada hukum yang mengatur hak pilih. Terdapat sekitar 7 hukum yang mengatur hak pilih. Yang pertama ada pasal 21, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kedua ada pasal 27 ayat 1 UUD 1945, pasal 28D ayat 1 UUD 1945, pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 43, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR pasal 25, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 011/17/PUU-1/2003. Pendaftaran pemilih dalam pemilihan umum, yaitu sistem pendaftaran pemilih adalah salah satu faktor yang penting untuk menjamin keterlaksanaannya hak pilih warga negara dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, sistem pendaftaran pemilih harus dibuat berdasarkan prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir. Terlebih lagi, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Hak pilih juga diatur dalam Pasal 1 Ayat 2, Pasal 6 Ayat 1, Pasal 19 Ayat 1, dan Pasal 22C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 102/PUU-7/2009
tanggal 6 Juli 2009 menentukan bahwa warga negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dapat menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP, KK, dan juga paspor. Putusan itu memperlihatkan bahwa ketidakakuratan daftar pemilih menyebabkan warga negara kehilangan hak pilihnya. Sehingga diperlukan perlakuan khusus pada pasal 28 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menentukan bahwa warga negara yang berhak menggunakan hak pilihnya adalah warga negara yang telah terdaftar dalam daftar pemilih. Peranan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan sengketa DPT. Mahkamah Konstitusi memang diberi kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan kontrol dan review terhadap suatu undang-undang yang dibuat oleh DPR atau pemerintah. Namun, Mahkamah Konstitusi tidak berhak membuat norma undang-undang atau memutuskan redaksional kalimat norma pengganti yang dinyatakan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 putusan Undang-Undang 7 tahun 2009. Dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan KPU untuk membuat aturan teknis penggunaan hak pilih bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dengan menunjukkan identitas kependudukan yang masih berlaku. Implikasi dari putusan di atas menimbulkan keadaan hukum baru, yaitu memberikan syarat-syarat tertentu bagi ketentuan pasal 28 dan pasal 111 nomor 42 tahun 2008 agar dapat dinyatakan konstitusional dan memiliki kelihatan yang mengikat. Anti korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan yang mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan. Upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Istilah korupsi yang telah diterima dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia adalah kejahatan, kebusukan, mendapat suap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Beberapa pengertian lain disebutkan bahwa korupsi artinya busuk, suka menerima uang suap atau sogokan, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya. Korupsi juga memiliki arti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Faktor internal terjadinya korupsi. Yang pertama, ada sifat tamak dari manusia. Pelaku korupsi adalah pejabat atau para petinggi yang sudah memiliki banyak kekayaan. Namun sifat tamak dan rakus memunculkan hasrat besar untuk memperkaya diri sendiri. Dan yang kedua ada gaya hidup. Gaya hidup ini seringkali tidak seimbang dengan apa yang mereka miliki. Pendapatan yang tidak seimbang dapat mendukung gaya hidup. Pendapatan yang tidak dapat mendukung gaya hidup konsumtif akan mendorong seseorang melakukan apa saja untuk memenuhi keinginannya. Salah satunya adalah dengan tindakan korupsi. Yang ketiga, ada moral yang lemah. Orang yang memiliki moral yang tidak kuat atau lemah cenderung mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan korupsi. Pengaruh-pengaruh ini bisa datang dari atasan, teman kerja, atau pihak manapun yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Yang terakhir yaitu ada faktor eksternal terjadinya korupsi. Yang pertama ada aspek pemahaman masyarakat terhadap korupsi. Adanya aspek pemahaman masyarakat yang kurang terhadap korupsi bisa menjadi penyebab terjadinya korupsi. Hal ini didasari karena masyarakat
tidak sadar kalau terlibat dalam korupsi atau menjadi korban utama dalam tindak pidana korupsi. Yang kedua ada di aspek ekonomi. Penyebab terjadinya korupsi paling sering karena adanya aspek ekonomi. Karena banyaknya kebutuhan untuk hidup dan merasa memiliki pendapatan yang kurang. Sehingga ada sebagian orang yang nekat melakukan korupsi. Yang ketiga, aspek politis. Tindakan ini dilakukan karena memiliki jabatan atau kekuasaan yang tinggi di pemerintahan demi mempertahankan jabatan dan memenangkan urusan politik. Yang terakhir, aspek organisasi. Penyebab terjadinya korupsi di organisasi yaitu organisasi juga tidak memiliki pemimpin yang dapat diteladani. Parahnya organisasi tidak memiliki lembaga pengawasan dan sistem pengendalian manajemen yang lemah. Terima kasih atas penyampaian dari teman-teman semua. Kami di sini berharap dari penjelasan kami barusan telah menggambarkan garis besar dari pembahasan materi di pertemuan 13. Saya selaku moderator mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.